Kalau kita ngomongin penemu hebat, apa sih yang kebayang? Pasti visi besar, rencana matang kan? Tapi gimana kalau saya bilang, ide-ide paling cemerlang itu seringnya bukan lahir dari inspirasi, tapi dari rasa sebal. Dari momen-momen yang jujur aja sama sekali nggak keren. Jadi, apa sih sebetulnya yang jadi bahan bakar buat penemuan-penemuan besar? Apa beneran cuma ilham yang turun dari langit? Atau mungkin modal gede? Jawabannya, ternyata jauh lebih simpel dari itu. Dan ya, jauh lebih bikin jengkel juga. Betul banget. Bukan visi yang muluk-muluk, tapi rasa frustrasi murni. Gangguan, sebel, marah. Nah, kali ini kita bakal bongkar gimana penderitaan justru bisa jadi bensin paling oktan tinggi buat nyalain mesin kreativitas kita. Oke, kita mulai dari sebuah cerita, ya. Lupakan deh momen eureka yang dramatis itu. Cerita ini lebih ke momen, ampun deh, sebel banget. Ini kisah tentang gimana seorang penemu paling legendaris sekalipun ternyata ngadepin masalah yang, ya ampun, manusiawi banget. Coba bayangin deh, Thomas Edison lagi serius-seriusnya nih ngerjain eksperimen super penting, fokusnya udah 100%, masa depan teknologi di tangannya, dan tiba-tiba, jepret, gelap, semua berhenti, total. Dan tahu nggak apa penyebabnya? Bukan karena ada kesalahan teknis yang rumit. Oh, sama sekali bukan. Penyebabnya itu sesuatu yang mungkin kita semua pernah alamin, nunggak tagihan. Ya, perusahaan gas mutusin alirannya gara-gara telat bayar. Sebel banget kan rasanya? Nah, disinilah bedanya orang jenius sama kita-kita. Edison kan marah tuh, tapi marahnya itu produktif. Dia nggak cuma ngomel-ngomel. Dia lihat masalahnya, dia terlalu bergantung sama perusahaan gas, dan rasa marahnya itu justru ngasih dia misi baru, misi yang revolusioner. Momen frustrasi itulah yang jadi percikan api buat lahirnya lampu listrik komersial. Dan ternyata loh, ceritanya Edison ini bukan kejadian langka. Ini tuh semacam pola. Ada benang merahnya yang nyambungin banyak penemuan-penemuan hebat lainnya. Apa itu? Semuanya dimulai dari sebuah keresahan, sebuah gangguan yang sifatnya pribadi banget. Pola ini tuh muncul lagi dan lagi. Jadi ada orang yang ngalamin masalah nyebelin di kehidupan sehari-harinya. Sesuatu yang bikin gatal pengen ngomel. Tapi bukannya pasrah aja, mereka malah mutusin, oke, gue beresin sendiri masalah ini. Coba kita lihat contoh lainnya ya, King Gillette. Dia capek banget harus ngasah pisau cukurnya tiap hari. Hasilnya, ya pisau cukur sekali pakai yang kita kenal sekarang. Terus ada Chester Greenwood, telinganya sering sakit kedinginan. Dan boom, lahirlah penutup telinga. Atau Humphrey O'Sullivan, dia sebel karena tatakan karet buat dia berdiri sering dicolong temen kerjanya. Malah jadi ide bikin sol sepatu dari karet. Keren kan? Semuanya solusi buat masalah yang personal banget. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Kok bisa gitu polanya? Nah, ada semacam prinsip psikologis yang bekerja di balik semua cerita ini. Ini bukan kebetulan teman-teman, ini tuh pemicu paling dasar buat inovasi. Para ahli nyebutnya creative wake-up call atau panggilan untuk bangun secara kreatif. Gampangnya gini, kesulitan itu ibarat alarm yang bunyinya kenceng banget di telinga kita. Alarm itu maksa kita buat berhenti ngelakuin hal yang itu-itu aja dan mulai mikir, oke, harus ada cara lain nih. Penderitaan itu justru yang ngebangunin potensi kreatif kita yang mungkin lagi tidur pules. Jadi, pas kita lagi mentok, cara-cara lama udah nggak mempan, kita kan nggak punya pilihan lainnya selain cari jalan baru. Betul? Kita seolah-olah dipaksa keluar dari zona nyaman cara kita berpikir. Dan seringnya, justru di luar sanalah keajaiban itu muncul. Panggilan ini nih yang ngedorong kita buat ngerain sebuah amunisi yang kita punya. Pengetahuan, skill, sumber daya apapun deh yang ada. Semuanya dikeluarin buat nemuin solusi. Jadi, kesulitan itu bukan lagi tembok penghalang, tapi justru jadi katalisator, pemicu yang ngebuka potensi kita yang paling dalam. Oke, cukup cerita tentang penemu zaman dulu. Sekarang kita tarik konsep ini ke dunia kita ya, karena ini bukan cuma soal mereka. Ini soal kita, soal Anda. Coba deh, sekarang Anda pikirin sejenak. Apa sih yang lagi bikin Anda frustrasi belakangan ini? Masalah apa yang kayaknya ganggu banget? Mungkin bukan soal lampu gas yang mati ya, tapi bisa jadi soal kerjaan, proyek pribadi yang nggak kelar-kelar, atau bahkan rutinitas harian yang rasanya gitu-gitu aja. Terus gimana caranya ngubah rasa frustrasi ini jadi aksi nyata? Ada 3 langkah simpel. Pertama, akui. Ya, akui aja kalau ada masalah, jangan dihindari. Kedua, dengarkan. Coba deh dengerin rasa frustrasi itu. Kira-kira dia mau bilang apa ya? Peluang apa sih yang ngumpet di baliknya? Dan yang terakhir, ketiga, bertindak. Langsung gas. Pakai semua yang Anda punya buat ngambil langkah pertama.
sekecil apapun itu. Jadi intinya sebetulnya cuma satu. Ubah cara kita mandang masalah. Setiap kesulitan, setiap gangguan, setiap momen yang bikin kita pengen teriak itu bukan akhir dari segalanya. Anggap aja itu sebagai undangan. Sebuah panggilan bangun tidur buat kreativitas kita supaya menciptakan sesuatu yang baru. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Kalau rasa marahnya Edison bisa menulis cerita tentang lampu listrik, kira-kira cerita apa ya yang lagi nunggu buat ditulis dari kesulitan yang Anda hadapi sekarang? Terobosan apa yang sebenarnya lagi sembunyi di balik rasa frustrasi Anda itu?